Ini hasil penelitian tentang ilmu santet yang saya teliti menggunakan sumber referensi Al-Quran surat Jin ya. Memiliki ilmu santet itu sama dengan bersekutu dengan jin dan melakukan perjanjian dengan jin. Dan resiko atau yang akan dihadapi oleh orang yang memiliki ilmu santet atau yang melakukan perjanjian dengan jin apapun itu bentuknya, baik itu ingin menguasai ilmu santet ataupun ingin kaya cepat tanpa bekerja sehingga mencari toyo, cari pesugihan atau apalah itu sama dengan memiliki ilmu santet, karena hal tersebut sama dengan melakukan perjanjian dengan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Beberapa hari ini atau di bulan ini Probolinggo diguncang dengan berita tentang isu santet. Salah satu warga dituduh memiliki ilmu santet. Yang pertama di Paiton, hingga terjadi pembakaran rumah warga yang dituduh memiliki ilmu santet. Yang kedua di Pulau Gili, sampai terjadi pengusiran salah satu warga yang dituduh memiliki ilmu santet. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video yang pertama, membahas tentang isu santet dan santet itu sendiri ada atau tidak. Orang yang memiliki ilmu santet itu tidak bisa mendengar suara lantunan ayat kursi, lantunan ayat-ayat Al-Quran, juga tidak bisa mendengar lantunan azan. Itu yang asli orang yang memiliki ilmu santet. Juga orang yang ingin menguasai ilmu santet memerlukan banyak sekali syarat-syarat yang saya pikir sangat berat ya untuk menguasai ilmu tersebut. Untuk zaman sekarang, zaman modern atau tahun 2022 ini, saya berpikir akan sulit seseorang melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh jin sebagai syarat untuk menguasai ilmu santet tersebut. Dan orang yang memiliki ilmu santet, seandainya tidak digunakan, maka ilmunya tersebut akan memakan diri dan keluarganya sendiri, karena santet tersebut kebanyakan dikelola oleh jin. Menurut saya pribadi, akan sangat sulit sekali bagi orang di zaman kini untuk menguasai ilmu santet tersebut. Sebagaimana di video awal saya sudah jelaskan bahwasanya orang yang memiliki ilmu santet itu sama dengan bersekutu dengan jin dan melakukan perjanjian dengan jin. Ya, karena ada perjanjian, maka dia harus mengikuti segala syarat yang diberikan oleh jin. Dan resiko utama yang dialami atau yang akan dihadapi oleh orang yang memiliki ilmu santet atau yang melakukan perjanjian dengan jin apapun itu bentuknya, baik itu ingin menguasai ilmu santet ataupun ingin kaya secara mendadak atau ingin kaya cepat tanpa bekerja,
sehingga mencari toyol, mencari pesugihan atau ngipri atau apalah itu sama dengan memiliki ilmu santet, karena hal tersebut sama dengan melakukan perjanjian dengan jin. Nah, resiko yang akan dihadapi di kemudian hari orang yang melakukan perjanjian dengan jin, maka ketika dia jatah oleh Allah untuk hidup di dunia selama 50 tahun, mungkin ya, dijatah selama 50 tahun, maka pada usia 45 tahun dia akan meninggal lebih dahulu. Istilahnya seperti mati suri lah ya, selama 5 tahun. Setelah itu dia akan menjadi budak jin selama 5 tahun. Ketika selesai menjadi budak jin selama 5 tahun, maka malaikat akan menjemput dia di alam jin. Nah, selama ikut jin, dia akan dijadikan seperti tuyul, dijadikan wewe gombel, dijadikan sundel bolong dan lain-lain. Itu selama 5 tahun. Ini hasil penelitian tentang sundel bolong dan hantu-hantu lain yang saya teliti menggunakan sumber referensi Al-Quran surat jin ya. Jadi hasilnya dijabarkan kepada saya tentang perjanjian manusia dengan jin. Intinya, ketika kita manusia melakukan perjanjian dengan jin, selama kita hidup, jin akan ikut serta dengan dia. Nah, setelah kita meninggal, maka kita akan ikut jin, dan jin akan mempergunakan kita semau mereka. Jadi, mari kita selesaikan setiap permasalahan dengan kepala dingin dan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Tidak perlu dengan kekerasan atau saling tuduh-menuduh sehingga membuat orang lain sengsara dibuatnya ya. Jadi mari kita saling introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang paling suci, atau apakah kita sudah menjadi orang yang tidak memiliki dosa? Untuk itu, mari saya ajak Anda untuk selalu berpikir dalam menghadapi satu masalah, terutama masalah isu santet ya. Jadi, mari kita sadarkan diri kita, kita lihat diri kita sendiri mulai saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.